Saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati. Secara khusus kita akan memulai hari ini Minggu, hari Senin ini, tanggal 22 Juni untuk bersama-sama memahami firman Tuhan kembali lewat refresh dari Jemaat Sion Anutapura Palu. Pagi hari ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18 dalam judul Tetap Teguh. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Berkati kami ya Allah untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah Tuhan kami. Terberkatilah kami untuk memahami kebenaran firman pada pagi yang indah ini. Tuhan yang memberi kami hikmat dan memampukan kami untuk mengerti dan diberi kemampuan memaknai setiap kata firman Tuhan ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami pinta. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini lewat kitab Yakobus pasal pertama secara khusus ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan ini telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat ketika pemberian yang baik, setiap anugerah dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguh, tetap beriman, tetap dalam harapan kasih sayang Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan sebuah syair dalam Mars PWGT yang begini, bagai karang di tengah samudra, sebuah syair dalam Mars PWGT. Bagaikan karang di tengah samudra yang tiada henti menghadapi hantaman ombak yang ada di sekitarnya. Itulah sebenarnya gambaran dari kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Selama nafas masih di badan, serasa masalah tidak akan pernah berhenti datang menghampiri dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau batu karang saja begitu teguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan ia tetap kuat dalam menghadapi hantaman ombak, bagaimanakah dengan anak-anak manusia? Pertanyaan penting untuk direnungkan dalam perjalanan hidup kita, mengapa ada pencobaan? Mengapa ada ujian seperti dalam firman tadi? Saudara, tentu masing-masing kita akan menjawab pertanyaan ini, mengapa ada pencobaan, mengapa ada ujian. Hanya saja, jangan sampai kita tersesat. Ayat yang ke-6, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat dari pembacaan kita. Karena sebagai orang Kristen, kita harus kembali kepada sebuah kebenaran bahwa pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Sekali lagi, pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Justru Tuhan yang telah menyatakan anugerahnya kepada setiap manusia.
Dan Tuhan memberi yang terbaik kepada manusia seperti dalam ayatnya yang ke-17 dan 18 dari firman Tuhan dari kitab Yakobus yang berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara, Allah lah yang memberikan kita yang terbaik dan Ia sanggup memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai ujian, berbagai pencobaan. Namun saudara-saudara, dari manakah munculnya pencobaan itu? Kalau kita mau jujur, pemicu dari sebuah pencobaan atau ujian dalam diri manusia adalah keinginan kita sendiri. Dan setelah keinginan itu sendiri, maka kadang tanpa sadar kita terseret atau terpikat. Lalu kelanjutannya apa? Berujung pada perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan akhirnya bisa melahirkan dosa dan melahirkan maut. Saudara-saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya, percayalah bahwa teguh bertahan dalam menghadapi setiap pencobaan itu menunjukkan bahwa kita masih memiliki iman. Masih ada kekuatan yang jauh lebih besar yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Dan dengan iman yang demikianlah menandakan bahwa kita sungguh mempercayakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berbahagia setiap orang yang demikian, sebab ketika kita mempercayai bahwa Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh menolong kita, maka mahkota kehidupan akan menjadi milik kita. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu, saudara sidang jemaat yang saya kasihi, tetaplah kuat di tengah-tengah kita menghadapi gelombang kehidupan, agar semua yang menjadi pengguncang dengan sendirinya akan kita lalui dan kita akan bertahan ketika ada pencobaan, ketika ada ujian. Karena ada Tuhan yang senantiasa menolong kita, ada Tuhan yang senantiasa memberi kita kekuatan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah dengan demikian kita akan menjadi pemenang dan memperoleh mahkota yang dijanjikan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Oh, yeah. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikan ku bejanamu, oh, untuk memuliakan-Mu. Oh, untuk memuliakan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami senantiasa diberkati untuk kami mampu tahan dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian dalam hidup ini. Bahwa ketika kami tahan uji menghadapi pencobaan, maka kami memperoleh mahkota kemenangan yang dikaruniakan, yang disiapkan oleh kasih-Mu ya Allah Tuhan kami dalam hidup ini. Mari Tuhan menolong dan memimpin kami. Kami hanya memohon Tuhan, terberkatilah kami sepanjang hari ini, di tengah-tengah berbagai aktivitas kami, di tengah-tengah kami menjalani hari-hari yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami menikmati dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dalam kasih Yesus kami bersyukur. Amin.